lewat ke toilet, saran lewat belakang kamera ya, biar tidak mengganggu dokumentasi. Jadi mungkin dari sini bisa ke belakang dulu, baru lewat belakang kamera. Begitu juga baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, para jamaah ikhwan akhwat di balik papan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang pesona surga ya, yang pembahasan ini penting bagi kita selalu. Pembahasan tentang surga, tentang nikmat-nikmat surga tidak lain agar memotivasi kita untuk beramal saleh. Kita terpedaya dengan kenikmatan dunia dengan berbagai macam modelnya, sering membuat kita lalai dan lupa dari kenikmatan akhirat. Oleh karenanya dengan memahami kembali, menghayati kembali tentang nikmat-nikmat surga, membuat seorang semangat untuk beribadah dan sadar bahwasanya hidup dunia ini cuma hanyalah sebentar, dan juga membantu dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang melakukan maksiat dengan orang yang jahil, orang yang jahil, seperti dalam perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau engkau tidak memalingkan aku dari godaan-godaan para wanita tersebut, tentu aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil, yaitu terjerumus dalam kemaksiatan. Demikian juga Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguhnya taubat itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kejahilan. Maksud maksiat dengan kejahilan bukan dia tidak tahu, tapi maksudnya ketika dia melakukan maksiat dia dalam kondisi jahil, bodoh. Di antara penjelasan para ulama, kenapa seorang bermaksiat dikatakan orang yang bodoh? Karena dia mendahulukan atau mengutamakan kenikmatan yang sedikit di dunia yang penuh dengan kekurangan, kemudian merelakan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Kemudian merelakan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Benar dia mendapatkan kelezatan di dunia dengan bermaksiat, dengan berzina, dengan minum khamar, dengan korupsi, dengan berbagai macam kemaksiatan, mandang yang haram, berlezat-lezat dengan mendengarkan musik-musik yang haram. Benar, dia dapat kelezatan, tapi kelezatan tersebut hanyalah kelezatan yang sebentar. Selain sebentar,
kemudian sedikit, selain sedikit, kemudian disusul dengan penderitaan. Disusul dengan penderitaan. Dia hanya berlezat ketika sedang bermaksiat. Setelah itu hatinya menjadi kering lagi. Nah, ketika dia mendahulukan kenikmatan yang sedikit ini, ya, kemudian dia mengorbankan kenikmatan yang begitu agung di akhirat kelak, maka dia adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Maka kita semua, ketika kita bermaksiat kepada Allah, sungguhnya kita adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Karenanya dengan kita mengingat kembali nikmat-nikmat surga, semoga kita melepaskan kebodohan kita sedikit demi sedikit, dan kita semakin semangat untuk beramal soleh dan semakin kuat untuk meninggalkan kemaksiatan yang selalu menggoda kita dari segala arah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Surga adalah impian seluruh hamba-hamba yang soleh, bahkan impian para nabi, termasuk nabi-nabi yang termulia seperti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan doa Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikanlah aku termasuk dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim berdoa agar bisa masuk surga. Demikian juga dalam doa-doa Nabi SAW sangat banyak ya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon surga kepadamu. Demikian juga Nabi SAW berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di antara makna wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan bagi kami di akhirat. Maksudnya apa? Surga. Dan Nabi SAW yang menyuruh kita untuk minta surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus, karena itulah surga yang tertinggi. Dan Nabi SAW hanya bisa memotivasi dengan akhirat dalam banyak hal. Terutama ketika Nabi SAW sedang di Mekah, ketika di fase pertama dakwah Nabi SAW, para sahabat disiksa, dibunuh, sampai Rasulullah hanya bisa menyabarkan mereka dengan surga. Ketika keluarga Yasir dibunuh, kemudian istrinya dibunuh, Sumayyah, kemudian putranya Ammar disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa membantu karena kaum muslimin dalam kondisi lemah ketika itu di awal Islam. Rasulullah SAW hanya mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji bagi kalian adalah di surga. Rasulullah hanya bisa motivasi surga. Ketika terjadi jihad fisabilillah dalam peperangan, Rasulullah SAW hanya bisa memotivasi dengan surga. Kata Nabi SAW, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Kata Rasulullah SAW motivasi para sahabat ketika itu, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat ketika itu sedang makan korma. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi. Kata Nabi, na'am. Iya benar. Kata dia, bakhin. Kata dia, wow, hebat. Dia terpukau dengan penjelasan Nabi SAW tersebut. Namanya banyak ya, namanya banyak. Memiliki nama yang banyak menunjukkan dahsyatnya surga tersebut ya. Sebagaimana neraka namanya banyak, menunjukkan dahsyatnya neraka. Sebagaimana hari kiamat juga namanya banyak, menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga namanya apa? Banyak, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan hebat dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nama-nama surga, yang nama-nama tersebut menunjukkan sifat surga tersebut. Setiap nama menunjukkan sifat surga tersebut. Contoh, Allah menamakan surga dengan jannah. Jannah artinya taman yang lebat penuh dengan kebun-kebun, dengan pepohonan yang rindang, disebut dengan jannah. Karena dalam bahasa Arab, jannah diambil dari huruf jim dan double nun. Jim, nun, nun. Dan semua kata-kata yang kembali kepada tiga huruf jim dan double nun, 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 maka menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Contohnya janin adalah tersembunyi dalam perut ibunya. Contohnya junun, gila, yaitu akalnya tertutup. Contohnya junnah itu adalah perisai untuk menyembunyikan pemegang perisai. Contohnya jin, apa itu jin? Kelihatan nggak jin? Nggak kelihatan ya, karena tersembunyi. Dan demikian diantaranya jannah. Jannah adalah gambaran tentang surga yang rindang, yang penuh dengan sehingga di baliknya tidak kelihatan. Karena saking banyak pepohonan yang rindang di situ ya. Tentunya
ketika disebut dengan jannah, jangan pikiran kita seperti jannah di balik papan ya. Seperti orang-orang liberal yang mengatakan apa itu surga? Surga kebun, taman, sungai, kebun, taman, sungai. Ini karena turun 1400 tahun yang lalu buat orang Arab Badui ya. Kita nggak tertarik dengan kebun, taman, sungai, kebun. Kita bilang jangan kau bayangkan seperti kebun di rumahmu surga ini. Ya. Tentu surga itu pohonnya berbeda, sungai berbeda, dan isi kebunnya ada bidadari yang tidak sama dengan istrimu. Maka jangan kau bayangkan seperti apa? Seperti kebun di rumahmu ya. Makanya mereka mengatakan ini Al-Quran tidaklah harus dipahami dengan tekstual, tapi maksudnya kontekstual. Omongan mereka sampai sekarang orang-orang masih mencari taman, itu tidak. Orang bule, saya pernah satu pesawat dengan orang bule dari Swiss atau Swedia. Saya pergi ke Papua waktu itu. Kebetulan di samping saya ngobrol sama dia. Antum jangan bayangkan saya ngobrol bahasa Inggris lancar, enggak. Sampai campur isyarat maksudnya, campur isyarat ngomong. Intinya saya pahami dari perkataan dia, mudah-mudahan saya tidak salah paham. Dia bilang dia mau pergi ke Raja Ampat. Bayangkan dari Swiss atau Swedia, dari Eropa untuk pergi ke Raja Ampat. Yang saya saja orang Sorong tidak pernah ke situ. Dia bilang, saya lupa dia pada bahasa Inggris, dia bilang ini adalah tempat paling terkenal. Dia ingin ke situ. Ya. Lihat. Sampai sekarang aja orang bule yang kalian agung-agungkan, yang kalian menganggap otak mereka cerdas, cari taman di Papua, ya tidak? Nah kamu liberal sok apa namanya, sok modern, gak ngerti akan hal ini. Lihat banyak orang kaya pergi ke puncak. Kenapa? Cari apa di sana? Cari taman, cari keindahan, cari natural. Ya. Itu sifat manusiawi, suka dengan sesuatu yang apa? Natural ya. Bosan dengan kehidupan kaca, perkotaan dan gedung-gedung pencakar langit. Mereka ingin mencari sesuatu yang fitrah mereka, kesejukan dan ketenangan dan demikianlah Allah mensifati al-jannah dengan jannah karena penuh dengan keindahan natural yang Allah ciptakan di surga tersebut. Di antara nama jannah adalah Darussalam. Darussalam artinya lahum darussalam. Bagi mereka tempat yang penuh keselamatan. Kenapa? Karena di surga tidak ada gangguan sama sekali. Semuanya penuh dengan keselamatan. Tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang ngejek-ngejek kita, tidak ada yang ngusir-ngusir kita, nggak ada yang dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Disebut dengan Darussalam ya. Semuanya penuh dengan keamanan. Udkhuluha bisalamin aminin. Kata Allah, masuklah kalian dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh dengan keamanan. Dan kita tentunya tahu bagaimana nikmat keselamatan adalah nikmat tersendiri yang diimpikan oleh setiap orang. Dan itulah syiar Islam. Kalau bertemu kita bilang assalamu alaikum. Di antara makna assalamu alaikum yaitu aku doakan engkau agar kau dapat keselamatan dan kau akan selamat dari gangguanku. Aku tidak akan ganggu kamu. Assalamu alaikum, yaitu kau akan selamat dari aku tidak akan ganggu kamu dengan lisanku, aku tidak ganggu kamu dengan tanganku karena kau selamat. Assalamu alaikum. Taib, di antara nama-nama surga adalah Darul Muqamah. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan penghuni surga ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah meletakkan kami pada Darul Muqamah, yaitu tempat yang abadi. Tempat yang abadi. Darul Muqamah, tempat yang abadi. Dunia bukan Darul Muqamah. Dunia adalah darul apa namanya? Cuma tumpang lewat. Cuma numpang lewat. Cuma sebentar ya di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar berkata, "Kenapa kau tidak bikin tempat tidur yang bagus bagi Anda ya Rasulullah?" Tidur dengan ada bekas-bekas di perutnya ya. Rasulullah SAW berkata, "Mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya karaqibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha." Sungguhnya apa urusanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku dibandingkan dunia kecuali seperti orang yang sedang bersafar kemudian numpang lewat istirahat sebentar di sebuah
pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Berhentinya seorang di bawah sebuah pohon yang sebentar itu untuk istirahat sebentar, itu dianggap Nabi seperti kehidupan apa? Dunia. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Dia telah berjalan sebelumnya dan dia akan melanjutkan perjalanan. Sebelumnya dia sudah di alam arwah, kemudian sebelumnya dia sudah di alam janin, kemudian dia keluar di alam kita sekarang dan ini cuma sebentar. Setelah itu dia masuk di alam barzakh pada terminal berikutnya, kemudian dia masuk pada terminal berikutnya di padang mahsyar, kemudian dia masuk pada terminal yang tiada hentinya, surga atau neraka, dan surga Allah namakan dengan Darul Muqamah, yaitu tempat untuk tinggal yang sesungguhnya. Karenanya Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang menyusahkan atau yang menyenangkan, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, warhamil ansara wal muhajirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat sedang menggali parit Khandaq dalam kondisi mereka kelaparan, kehausan, tidak ada makanan ketika itu, kedinginan, sementara musuh sedang berjalan menuju kota Madinah dengan jumlah 10.000. Para sahabat kelaparan sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu karena saking laparnya. Maka Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ya, sehingga seorang tahu bahwasanya hidup ini cuma sebentar. Kalaupun dia susah, dia pun miskin, dia pun susah makan, ketahuilah cuma sebentar. Kalaupun dia kaya dengan berbagai macam kemewahan, kenikmatan yang dia miliki, ketahuilah cuma apa? Sebentar. Cuma sebentar. Ya, baru-baru saja ada seorang meninggal dunia, ya, kaya raya, ya, sangat kaya raya, menghindar dari COVID. Selama COVID dia nggak pernah keluar rumah, di rumah terus. Saya diceritain sama sahabatnya, di rumah terus nggak pernah keluar. Selamat. COVID pertama, serangan pertama selamat, gelombang kedua juga selamat. Terakhir Omikron, qadarullah rumahnya mau diperbaiki. Rumahnya diperbaiki, akhirnya dia tinggal ke rumah, dia ke hotel, kenalah dia di hotel, meninggal. Subhanallah, dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Ya. Selanjutnya tinggal dihisab. Oleh karenanya, seorang jangan terlalu sedih dengan kesulitan hidup, karena kehidupan cuma apa? Sebentar. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan senda gurau. Sebentar. Main-main cuma sebentar, senda gurau sebentar. Setelah itu kita masuk dalam alam keseriusan. Setelah masuk alam barzakh serius. Sakaratul maut serius. Orang bermain-main cuma sebentar. Tahu-tahu selesai permainan. Demikianlah kehidupan dunia yang Allah gambarkan, ya. Jadi surga adalah darul muqamah, tempat tinggal yang sesungguhnya. Ya, dalam ayat yang lain, wa innal daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Al hayawan maksudnya adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, tidak seperti kehidupan dunia yang sangat-sangat sementara dan sebentar, ya. Kemudian di antara nama-nama surga adalah Jannatun Naim. An-Naim, Jannatun Naim. Dinisbahkan kepada An-Naim. An-Naim artinya adalah kenikmatan. Kenapa surga dinamakan dengan Jannatun Naim? Karena tidak ada di surga kecuali kenikmatan. Semua yang ada di surga pasti apa? Kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum kata Nabi Ibrahim alaihissalam, jannatin naim wa ja'alni min warathi jannatin naim. Jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karenanya, tidak ada di surga yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita indrakan kecuali semuanya kenikmatan. Semuanya kenikmatan. Apapun yang kita rasakan, kita merasa nikmat kalau masuk surga. Apapun yang kita lihat, kita merasakan kebahagiaan. Apapun yang kita dengar, kita merasakan kebahagiaan. Apapun yang kita sentuh, kita merasakan kebahagiaan. Makanya Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau lihat di surga, kau akan melihat kenikmatan. Apapun yang kau lihat, apapun yang kau sentuh, apapun yang kau dengar, semuanya kenikmatan. Tidak seperti di dunia. Banyak hal yang kita lihat menyedihkan kita. Banyak hal yang kita lihat membuat kita marah. Banyak hal yang kita dengar membuat kita sedih, ya.
Banyak berita-berita, omelan-omelan, nyinyiran-nyinyiran, banyak ejekan-ejekan, banyak buat kita sedih. Banyak. Ya. Banyak sentuhan-sentuhan yang buat kita apa? Sedih juga. Oh, kok begini ya? Kok begitu ya? Ya. Banyak yang kita rasakan buat kita sedih. Sudah bayar mahal, rasanya nggak enak. Sedih atau tidak? Sedih. Gratis saja sedih, apalagi bayar. Jadi di dunia banyak hal yang menyedihkan ya. Ya, adapun di akhirat semuanya kenikmatan, semuanya kenikmatan. Masih banyak nama-nama surga, namun itu di antara nama-nama surga yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun pesona surga. Pesona surga jika ditinjau dari, kita tinjau dari dua, dari penghuni surga dan dari surganya itu sendiri. Pesona surga dari dua tinjauan, dari surganya dan dari penghuni surga. Dua-duanya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, a'dattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sungguhnya aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Jadi ada kenikmatan yang sudah kita dengar di surga. Ada atau tidak? Ada. Tentang bidadari kita sudah dengar, surga sudah dengar. Ada kenikmatan-kenikmatan yang bahkan didengar pun kita enggak pernah. Terbetik dalam hati tidak pernah. Tidak pernah terlihat oleh mata. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka setiap jiwa tidak tahu tentang nikmat yang Allah sembunyikan baginya sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan. Jadi Allah sembunyikan nikmat-nikmat yang itu luar biasa, di luar daripada cakrawala otak kita, akal kita. Akal kita enggak sampai. Ada nikmat-nikmat yang Allah sediakan. Ya. Akan tapi nikmat-nikmat tersebut Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan sebagian sifat-sifatnya. Tapi kita tidak bisa menghayalkannya dengan sempurna karena akal kita terbatas. Akal kita terbatas karena nikmat-nikmat tersebut termasuk perkara yang gaib. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa fil jannah ma min syai'in fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada sesuatu pun di surga, tidak ada sesuatu pun yang disebutkan di surga dibandingkan dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama. Namanya saja sama tapi hakikatnya berbeda. Semua yang kita dengar, kita baca dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi tentang surga, maka yang sama cuma apa? Namanya. Hakikatnya berbeda, hakikatnya berbeda. Jadi ini berlaku bagi nikmat surga dan juga bagi penghuni surga, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Tapi kita mulai dulu dari penghuni surga. Apa sih pesona penghuni surga? Orang mau surga, apa yang Allah berikan kepada mereka? Pertama, penghuni surga akan selalu hidup abadi. Tidak akan tua, tidak akan sakit, tidak akan sengsara. Ya. Ketika penghuni surga mau surga, maka dikatakan kepada mereka, innalakum antahyau fala tamutu abada. Sungguhnya kalian akan hidup dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Wa antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Wa antasihhu, dan kalian senantiasa sehat. Fala tasqamu abada. Kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Wa antan'amu, kalian akan senantiasa bahagia. Fala taba'asu abada. Kalian tidak akan pernah sengsara ya sedikit pun. Tidak pernah sengsara sedikit pun. Jadi dunia sakit ya. Siapapun kita pernah sakit. Siapapun orangnya pasti pernah sakit. Sekaya-kaya apapun orang tersebut, sehebat-hebat orang tersebut pasti pernah mencret seperti kita. Pernah enggak? Mau dia raja, mau dia gubernur, mau dia apa, pasti pernah mencret. Enggak mungkin enggak pernah mencret. Dia pasti pernah nangis. Dia pernah sedih. Dia pernah diomelin istri. Ada yang enggak pernah diomelin istri? Angkat tangan. Ada yang enggak pernah diomelin istri? Ada, jomblo, enggak punya istri. Semua orang di dunia begitu kehidupannya. Mau kaya apapun pasti pernah sakit ya. Mau kaya apapun pasti akan tua. Mau diapain? Mau uang sebanyak apapun, mau ke salon setiap hari pasti
muka mulai keriput, ya, gigi mulai ompong, ya, 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 apa namanya, seperti itu, mulai luntur kecantikan, ya, mulai luntur kegagahan, ketampanan mulai luntur, dan itulah sifat manusia, akan merasakan tua, ya. Adapun penghuni surga tidak, ya, akan hidup selama-lamanya. Makanya pada hari kiamat kelak dihadirkanlah kematian ala hayati al-kabsh, ya, didatangkan dalam bentuk domba, kemudian fayuthbah, maka disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha, wahai penghuni surga, keabadian, tidak ada kematian selama-lamanya. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian, abadi selama-lamanya, ya, abadi selama-lamanya. Kemudian penghuni surga, sebagaimana kita tahu, dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijadikan umurnya, ya, 33 tahun. 33 tahun. Siapapun yang sudah tua kalau mau surga maka akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan umur seperti 33, umur yang paling gesit, umur yang di puncak-puncaknya kegagahan, kejantanan, kekuatan. Umur 33 tahun, maka Allah jadikan umur penghuni surga 33 tahun. Kemudian penghuni surga juga dijadikan tinggi, sebagaimana disebut dalam hadis, tinggi mereka seperti tingginya Nabi Adam, yang tuluhu situna dzira'an, tingginya 60 hasta. Kalau satu hasta setengah meter kurang lebih, maka kira-kira 30 hasta, 60 hasta kira-kira 30 meter. Jadi antum yang pendek-pendek jangan bersedih, ya. Jangan bersedih. Kalau masuk surga insya Allah tingginya 30 meter kurang lebih, ya. Kemudian dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, awwalu zumratin yadkhulul jannah wujuhum kal qamar walladzi yalunahum ka ashaddi kaukabin durri idha'atan. Rombongan pertama masuk surga seperti wajah mereka seperti rembulan. Rembulan menunjukkan tampanan, ceria, keindahan. Dan kemudian yang berikutnya seperti bintang yang paling terang sinarnya, yang paling terang sinarnya. Jadi semua orang yang masuk surga akan dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga ciri khas wajah mereka, dengan tetap menjaga ciri khas wajah mereka. Artinya kalau seandainya antum bertemu di surga, antum masih saling ingat, oh kamu si fulan ya? Kamu si fulan ya? Masih kelihatan apa namanya? Ciri khas wajahnya meskipun dimodifikasi oleh Allah menjadi lebih tampan dan lebih cantik, ya. Oleh karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya para wanita yang mau surga akan lebih cantik daripada bidadari, bukan yang seperti sekarang ini, ya. Allahul musta'an, ya. Sekarang sudah cantik, apalagi nanti di akhirat, ya. Ya. Kerajaan yang besar, bahwasanya setiap penghuni surga pasti seorang raja. Bagaimana tidak raja? Dia memiliki kuasaan yang sangat luas, ya. Penghuni surga yang paling rendah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Allah berkata kepada penghuni surga yang paling rendah, "Amatarda annalaka dunya annalaka mithla dunya wa asyrata amsalihha." Tidakkah kau ridha kalau aku berikan engkau di surga seukuran dunia dan 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Maka penghuni surga yang paling rendah ini berkata, atahza bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau kan Tuhan, masa ngejek saya? Masa saya dapat kekuasaan seluas 10 kali di bumi? Engkau ngejek saya, ya Allah? Kata Allah, enggak. Ya, walakinni ala ma asya'u qadir, tapi aku mampu untuk melakukan apapun yang aku kehendaki. Tidak pernah letih dan tidak pernah lelah. Tidak pernah lelah. Keletihan, kelelahan dihilangkan dari penghuni surga. Ya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Kami tidak pernah di surga, tidak pernah ditimpa dengan nasab dan tidak pernah ditimpa dengan lugub. Ini sering saya sampaikan. Nasab adalah keletihan ketika sedang beraktivitas, lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Penghuni surga tidak mengalami dua-duanya. Kita di dunia terkadang kita letih sedang beraktivitas, kita letih. Terkadang ketika beraktivitas kita tidak letih, setelah beraktivitas baru kita letih. Dua-duanya tidak ada bagi penghuni surga. Ya, tidak ada bagi penghuni surga. Oleh karena ketika beraktivitas tidak letih,
Setelah beraktivitas juga tidak letih, tidak mengalami nasab dan tidak mengalami lugub, tidak letih sama sekali. Karenanya di surga tidak ada orang yang tidur. Karena tidur adalah ibarat dari ungkapan dari keletihan. Orang letih, lemas, kemudian apa? Tidur. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur? Kata Rasulullah SAW, an-naumu akhul maut, bahwasanya tidur adalah temannya kematian atau saudaranya kematian. Jadi penghuni surga tidak ada yang tidur. Kalau tidur berarti dia sedang off dari kenikmatan. Padahal penghuni surga tidak boleh off dari kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya penghuni surga dalam kenikmatan, ini tenggelam dalam kenikmatan, diliputi oleh kenikmatan dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, kenikmatan meliputinya. Seperti tenggelam dalam air, tapi tenggelam dalam apa? Kenikmatan. Nah, kalau dia tidur berarti sedang off kenikmatan tersebut. Maka tidak boleh tidur, karena dia tidak pernah letih. Masa main-main sama bidadari terus afwan ukhti saya ngantuk. Ah, ini enggak benar ini. Bisa enggak boleh ngantuk di surga. Enggak boleh. Lanjut, enggak boleh ngantuk di surga. Main terus enggak boleh. Ini enggak ada capek, enggak ada letih. Tidak ada ngantuk, tidak ada tidur ya. Karena itu semua menghentikan seorang dari kenikmatan. Kemudian di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, bahwasanya penghuni surga tidak ada takut dan tidak ada sedih. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa sedih. Di dunia ini yang buat musuh kebahagiaan itu apa? Khawatir dan sedih. Itu musuh kebahagiaan. Dan setiap orang pasti terkontaminasi dengan kekhawatiran, ketakutan dan apa? Kesedihan. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya pasti pernah nangis. Siapapun orangnya pasti pernah khawatir. Si miskin maupun si kaya. Si kaya khawatir gimana tentang ekonominya, gimana nanti, gimana saingan bisnisnya, khawatir gimana hartanya, gimana macam-macam. Ya. Dan banyak hal yang dikhawatirkan, bukan cuma bisnis saja, banyak hal dikhawatirkan. Khawatir tentang keluarganya, khawatir tentang anaknya, tentang istrinya, macam-macam. Orang miskin juga ada kekhawatirannya. Ya. Jadi kesedihan apalagi? Siapa sih yang tidak pernah sedih? Banyak sekali atau tidak semua keinginan kita terpenuhi. Begitu keinginan kita tidak terpenuhi, pasti kita sedih. Dan itulah tabiat kehidupan dunia. Allah menciptakan kehidupan dunia ini fi kabad. Wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Pasti ada sedih, khawatir. Agar seorang selalu merindukan kesempurnaan, yaitu kehidupan di akhirat. Seandainya di dunia ini tidak ada sedih, tidak ada khawatir, orang lupa dengan akhirat. Ya, orang lupa dengan akhirat. Tapi semua kehidupan ini pasti ada kesedihan, pasti ada kekhawatiran. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga, mereka tidak ada sedih dan tidak ada kekhawatiran. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Ketika mereka mau surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ketika mereka menginjakkan kaki mereka di surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Ini yang buat kita masalah di dunia ini, kesedihan. Kesedihan. Kesedihan karena keluarga, kesedihan karena ekonomi, kesedihan karena lingkungan, kesedihan karena kematian, ada yang meninggal, banyak yang buat kita apa? Sedih. Begitu masuk surga,